Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama al-insan bil aqli wal bayan wa faddala bidzalika min sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabatul kiram, para asatidzah yang kami muliakan, jajaran DKM dan pengurus Masjid Jami Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya Masjid Jami Al-Barakah yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali bermuajahah. Semoga hadir dan duduk kita di majlis malam ini mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari sama-sama kita awali dengan bersama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal. Idul Adha sudah berlalu. Pemotongan hewan kurban pun sudah kita laksanakan. Namun ada beberapa permasalahan yang timbul. Di antara permasalahan yang ada, kemarin ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan kurban sekaligus akikah. Jadi ada jamaah saya itu istrinya melahirkan seminggu tepat sebelum Idul Adha. Lalu timbul pertanyaan, Ustadz, ini saya akikah dulu apa kurban dulu? Ini satu. Yang kedua, Ustadz, kayaknya saya juga belum akikah ya. Ini kalau begini gimana ya? Saya sepertinya di waktu kecil belum diakikahkan oleh orang tua. Ini bagaimana? Maka malam ini kita akan bahas seputar tentang akikah supaya kita paham, betul-betul paham. Terus kalau anak laki akikahnya berapa kambing? 2. Perempuan? Terus kalau misalkan anaknya kembar 5, laki semua, berarti potong kambingnya berapa? 1 kambing 2.500.000, berarti kali 10. Ya, belum bumbunya. Ini makanya nanti kita perlu bahas sedikit. Jadi kayak perkara-perkara yang ada di sekitar kita nih, ya, yang ringan yang biasa kita lakukan, ini perlu kita dalami lagi agar apa?
kita minta betul-betul paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama definisi, arti. Apa sih akikah itu? Al-aqiqatu lughatan, secara etimologi, secara bahasa, akikah itu ismun lisya'ril ladzi ala ra'sil maulud hina wiladatihi. Yang dimaksud dengan akikah secara bahasa artinya adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir. Itu arti akikah. Jadi rambut bayi yang baru lahir. Sedangkan secara syar'i arti akikah itu ismun lima yusbahu lil maulud yauma sabi'i inda khalqi ra'sihi wa tasmiyatihi. Menyembelih seekor hewan, menyembelih hewan pada hari kelahiran bayi, yaitu tepatnya di hari ke-7. Lalu inda halqi ra'sihi, sambil dipotong rambutnya, wa tasmiyati, dan diberikan nama. Maka ini yang perlu diperhatikan, Pak. Dalam pelaksanaan akikah itu ada 3 poin. Ini betul-betul diperhatikan. Dalam pelaksanaan akikah ada 3 poin. Yang pertama, akikah sendiri yaitu menyembelih apa tadi? Hewan, yaitu berupa kambing. Yang laki-laki 2, perempuan 1. Yang kedua, akikah itu di dalamnya yang kedua apa? Halqu ra's, ay halqu sya'ri, memotong rambut bayi. Dan yang ketiga, wa tasmiyatu, peresmian namanya. Jadi ini dalam acara akikah harus ada 3 ini. Ada pemotongan hewan kambing. Yang kedua dipotong, dicukur rambutnya. Yang ketiga disematkan atau diberikan nama. Ini dalam acara akikah harus ada 3 ini. Kadang ada beberapa tempat yang justru hanya cuma sekedar baca yasin, tahlil, udah dibagiin nasi kotaknya yang isinya kambing gulai, sate, udah pulang. Padahal harusnya ada berapa tadi? 3. Ini harus diperhatikan. Yang kedua, hukumnya. Apa sih hukum daripada akikah? Hukmuha sunnatun muakkadah. Akikah ini memang hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Namun sunnahnya ini muakkadah, yang ditekankan, dikuatkan. Bahkan ada yang mengatakan hampir mendekati wajib. Jadi sekalipun dia hukumnya sunnah, ya, kalau bisa tidak ditinggalkan akikah ini. Kenapa? Pendapat para ulama, yang pertama, sumiyat aqiqatun li'annaha ta'uqu syaitan 'anil maulud ay tub'iduhu anhu. Karena dengan akikah anak ini akan dijauhkan dari gangguan setan, maka dia akan lebih dekat menjadi pribadi yang soleh dan soleh. Maka anak kalau udah diakikahkan, kemungkinan besar dia akan menjadi anak soleh dan solehah, itu lebih dekat. Ustaz, ada orang anaknya udah diakikahin tapi masih mabok-mabokan. Pak, yang namanya faktor anak itu menjadi anak soleh dan solehah itu ada banyak. 1, karena sebab akikah. 2, sebab nama. 3, pendidikan. 4, lingkungan. Maka ini yang menjadikan orang itu punya kepribadian soleh dan solehah. Nah, jadi bukan ini udah diakikahin tapi anaknya masih bandel, wah sama aja, kalau gitu mending gak usah, gak begitu ya. Dan lalu yang berikutnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi.
Setiap anak yang terlahir maka dia tergadai dengan akikahnya. Maka kita tebus anak itu dengan cara apa? Melakukan akikah. Maka para ulama tafsirkan hadis ini mengatakan bahwa anak yang belum diakikahkan, ketika dia masuk ke dalam surganya Allah, ini anak gak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ini ada ulama yang mengatakan, menafsirkan hadis ini seperti itu. Jadi sekalipun ini hukumnya sunnah muakkadah, sekali lagi akikah itu ditekankan. Kenapa? Karena satu, dia lebih mendekatkan anak tersebut menjadi anak yang soleh atau solihah. Yang kedua, anak yang sudah diakikahkan, dia bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Lalu yang berikutnya, waktuha. Kapan pelaksanaan akikah? Di sini dikatakan yusannu zabhuha yaumas sabi'. Disunnahkannya akikah itu di hari ke-7. Ini lagi-lagi saya pernah sampaikan di sini. Bapak Ibu cukup jawab 7. Seminggu ada berapa hari? Langit ada berapa lapis? Tawaf berapa putaran? Sa'i berapa kali? 7. 7 ini adalah salah satu angka al-ijazu bil arqam, angka yang dimuliakan Allah. Termasuk apa? Akikah dilaksanakan, disunnahkannya pada hari ke-7 kelahiran. Ini hari apa sekarang? Sabtu. Seumpama ada orang melahirkan hari ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka di hari ke-7 yaitu hari Jumat, dia dianjurkan, disunahkan untuk akikah. Ustaz, tapi kalau hari ke-7 nanti Idul Fitri, aduh ribet Ustaz, atau udah puasa, bagaimana kalau saya majukan? Di sini dikatakan wa yajuzu min awwali maulidihi. Tapi kalau mau majukan hari pertama pun boleh diakikahkan. Hari ini lahir, udah malamnya orang tuanya ngadain akikah. Biasanya Bu kalau sesar berapa hari pulangnya? Sesar. Kalau normal 2 hari. Ustaz, karena lahirnya normal, nah, kalau di Mesir hitungannya 1 kali 24 jam. Lahir, udah 1 kali 24 jam pulang. Itu dulu kawan saya ada lahir kan di Mesir, saya suruh pulang. Nah, ini 2 hari kata ibu-ibu. Maka hari ketiganya dia ngadain akikah, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau mau dapat sunnahnya hari berapa? Tapi kalau nggak bisa hari ke-7 bagaimana Ustaz? Maka diperkalikan dengan kelipatan 7. Berarti berapa? 14 nggak bisa. 21 nggak bisa. Tapi kalau udah sampai 40 hari, nggak perlu lagi hitungan kali 7, kelipatan 7. Seperti itu. Yang terpenting ketika kita ada kemampuan laksanakan akikah. Nih yang jadi pertanyaan tadi, Ustaz, saya kayaknya belum diakikahin. Ini bagaimana? Di sini dikatakan faidah. Sebelumnya, idza wulidal maulud hayyan. Apabila anaknya lahirnya dalam keadaan hidupan. Ini lahir nih hari ini. Lahir. Ya. Terus apa? Wa mata qabla sabi. Lalu belum 7 hari anaknya meninggal dunia. Ini lahir hari ini. Hari Senin anaknya meninggal. Maka di sini dikatakan fayajuzu an yuzbaha anhu al-aqiqah wa yusamma. Maka itu anak sekalipun udah meninggal boleh diakikahkan dan dikasih nama. Meskipun usianya gak sampai 7 hari. Maka di dalam hadits qudsi nanti di depan surga itu
ada anak-anak kecil lagi berlari-larian depan pintu surga. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, udkhulu antumul jannah. Ini kalau bahasa kita nih, Allah bilang begini, bocah, masuk sana ke dalam surga. Tapi apa yang dikatakan oleh anak-anak ini? Ya Rabb, abauna wa ummahatuna. Ya Allah, saya gak mau masuk surga sebelum Engkau mengizinkan aku mengajak ayah dan ibundaku. Allah bilang lagi nih kepada anak-anak yang lari depan surga, masuk sana ke dalam surga. Anak ini masih bilang sama, ya Allah, izinkan aku mengajak ikut serta ayah dan ibuku masuk ke dalam surga. Sampai 3 kali, lalu Allah berkata, udkhulu antumul jannata ma'abaikum wa ummahatikum. Anak-anak, kalian masuk ke dalam surga, ajak serta ayah dan ibunda kalian. Siapa anak-anak kecil yang berlari di depan surga ini? Para ulama hadis mengatakan mereka adalah anak-anak yang mati atau meninggal dunia sebelum masa akil balighnya dan akan menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya. Maka kalau ada barangkali di sini bapak atau ibu yang pernah keguguran atau pernah ditinggalkan anaknya yang masih belum akil baligh, insya Allah mereka akan menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya. Bapak dan ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wasumiyah, jadi boleh diakikah itu anak yang udah meninggal tadi dan dikasih nama, nggak apa-apa. Dan di sini dikatakan la tafutul aqiqatu bitakhiri ba'dal yaumi sabi bal hiya sunnatun fi haqqil abi hatta al-bulugh. Akikah ini adalah kewajiban orang tua. Saya ulangi. Akikah adalah kewajiban orang tua sampai pada masa balighnya seorang anak. Maka di sini dikatakan amma ba'dal bulughi, kalau si anak itu sudah akil baligh, fatakunu 'alal maulud an yaqqa 'ala an-nafsihi. Maka kalau dia misalkan udah baligh, maka apa yang terjadi? Dia mengakikahkan dirinya sendiri. Maaf ya, kalau anak-anak sekarang gak ngalamin Pak, apa namanya, rasa sulit. Sesulit-sulitnya kita masih bisa makan ayam Pak. Betul kan? Masih bisa makan daging. Kalau dulu zaman saya kecil nih seperti ini, makan ayam itu kalau belum berak kapur itu ayam ya, belum dipotong itu Pak, itu kalau di Betawi ya, kalau belum bahasanya berak kapur itu apa, kalau udah dia sakit baru dipotong, baru makan ayam kita. Saking seperti itu Pak. Saya yakin, aku yakin, yang barangkali yang usia-usia sudah senior sekarang ini, mungkin orang-orang tuanya dulu belum mengakikahkan. Kenapa? Karena ekonomi sulit. Ya. Nggak apa-apa, kita mengakui aja. Nggak salah kok dan nggak bukan hal yang buruk. Orang tua kita saya yakin banyak yang tidak mampu untuk apa? Bisa mengakikahkan kita. Dan dulu nggak kayak sekarang, nggak banyak jasa akikah. Dulu buat mengakikahkan anak tuh sulit. Kalau sekarang mengakikahkan anak udah mudah. Nah, tinggal online doang. Cuman hati-hati ya. Begini, saya tiap tahun itu ada usaha jual beli hewan kurban. Itu sapi dengan bobot 700 kilo, 7 kintal. Itu ada yang belum poel Pak. Usianya baru 8 bulan. Belum poel itu. Kalau bisa dipotong gimana Ustaz? Gak sah untuk jadi kurban. Kenapa? Karena gak masuk syarat. Maka hati-hati. Kadang sekarang ada paketan-paketan murah, cukup 1 juta bisa akikah. Saya kadang mikir, ini kambingnya kayak gimana nih?
Ya, enggak, kalau kambingnya perempuan boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya, akikah itu kambingnya laki boleh, kambingnya perempuan boleh. Yang nggak boleh kambingnya kambing bencong, nggak ada kambing bencong Pak. Ini hati-hati Pak. Ini kadang ada sekarang yang begitu kan, akikah murah, 1 juta udah bisa akikah. Lihat kalau bisa datang, dibuka giginya, mulutnya. Kalau giginya 2 udah tanggal, gigi di bawahnya tuh ada gigi panjang, tuh tandanya udah poel. Kadang nggak juga harus begitu. Kalau domba udah usia 6 bulan minimal. Ini hati-hati, jangan sampai kita melakukan satu ibadah ternyata nggak sah. Itu kan kalau udah nggak sah bagaimana? Ya maka ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Hati-hati ya. Nih sekarang banyak yang seperti itu. Karena kadang begini Pak, ada nih, ini saya buka-buka aja nih, ya. Tapi nggak semua. Ada orang melakukan jasa akikah murah. Ternyata itu kambingnya kambing-kambing karkasan. Tahu nggak? Kambing-kambing yang dibeli udah sakit, mati kan dipotong tuh. Ya. Terus jadi kambing itu kambing yang di dalam freezer. Nah ini bagaimana urusannya mau jadi akikah? Maka sekali lagi kalau mau akikah, ya boleh. Saya mau datang, saya mau lihat dipotong, disembelih hewan kurban, hewan akikah saya. Seperti itu buat memastikan. Hati-hati. Lalu ya tapi gak juga jauh Ustaz tempatnya di Serpong. Ya kalau emang gak bisa jauh didatangi, ya dikirimkan aja videonya ketika penyembelihan, pemotongan, biar betul-betul sah gitu. Lalu maka kalau kita barangkali yang dulu masa mudanya, masa kecilnya belum diakikahkan kepada orang tua kita, maka apa yang terjadi? Kita bisa mengakikahkan diri kita sendiri. Bapak yang udah kerja, ditabung uangnya 500.000, dapat 5 bulan bisa beli kambing. Oh nggak nyampe pada kalau di luar Idul Adha biasanya tuh hanya cuma sampai 2 juta itu udah gede kambingnya. Kalau di luar Idul Adha, jadi bisa dibeli nanti potong. Jadi bisa untuk akikah sendiri kalau yang di masa kecilnya belum diakikahkan. Lalu ini yang tadi, idza wulida akthar min mauludin fa kullu mauludin lahu aqiqatun mustaqillah. Kalau anaknya kembar, terus kembarnya laki-laki, ini gak bisa. Harusnya dia kan kembar berarti 2 ya. 1 kambing, satu anak, 2 kambing, berarti berapa? 4. Nggak bisa dia motong 2 kambing, ini buat anaknya dua-duanya, nggak bisa. Karena masing-masing anak itu punya hak untuk diakikahkan sendiri. Nah tadi kalau misalkan kembarnya kembar 5, laki semua, berarti kan 10 ekor Ustaz, 25 juta, belum bumbunya, bisa 30 juta Ustaz. Nah, keok juga di orang tuanya. Ini bagaimana? Nah, kalau terjadi seperti ini, maka bisa dicicil. Ini yang pertama, diakikahkan anak yang pertama. Nabung, ada rezeki lagi lebih, akikah anak kedua. Nabung lagi, anak ketiga dan seterusnya. Itu bagaimana? Diperbolehkan. Bahkan di sini dikatakan wa yusbahu 'anil ulami syatani wa 'anil jariyati syatun wahidah. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Tapi di sini dikatakan ma'ajawazi an yusbaha 'anil ulami syatun wahidah. Boleh kalau emang nggak mampu, anak laki-laki 2, saya cuma mampu bisa beli kambingnya 1 Ustaz. Ambil tuh kambing 1, potong, sembelih dulu. Kapan kita ada rezeki, kita potong lagi 1 ekor kambing buat melengkapi akikah putra kita. Nih seperti ini. Lalu
Di sini ada beberapa hal tentang adab-adabul aqiqah. Yang pertama, yusannu an tutbaqa al-aqiqatu wa yatasaddaqa bihal fuqara wal masakin wa yakulu minha al-ahli wal ahbab wal jiran. Disunnahkan, bedanya kurban sama akikah apa? Kalau kurban dibagikan mentah, akikah itu dibagikan dalam kondisi matang. Lalu dimasak, setelah dimasak wa yatasaddaq, disedekahkan makanannya itu kepada orang-orang fakir miskin. Terus di sini dikatakan juga wa yaqulu minha al ahli, ya boleh dimakan keluarga, lalu wal ahbab wal jiran, handai taulan dan juga tetangga. Ya kayak kita lah, kita ngundang tetangga, terus keluarga, akikah, potong, bagikan tetangga yang datang, lalu masih ada sisa, boleh keluarganya untuk memakan. Wa yustahabbu adamu kasri idhamishan. Dianjurkan untuk tidak menghancurkan tulang-tulangnya. Tulang-tulang dari hewan akikahnya tuh, kambingnya, kalau bisa nggak dihancurin. Di sini dikatakan tafaulan bisalamati azmil maulud. Kenapa? Karena ada efeknya kepada si bayi. Nah, Nabi Ibrahim ketika nyembelih putranya dirubah menjadi apa? Kambing. Maka kambing itu sebagai apa? Sebagai apa Pak? Iya. Apa? Iya, pengganti. Kambing ini diibaratkan adalah putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hewan akikah, tulang-tulangnya itu mustahab, dianjurkan untuk tidak dihancurkan. Jangan dibayangin tulang kambing kayak tulang iganya sapi. Iga sapi masih gini Pak, panjang. Iga kambing paling cuma sejengkal. Jadi kalau diiris, dipotong, dimasak begitu aja bisa. Jadi jangan sampai jadi dimasak aja langsung bareng-bareng. Kenapa? Takutnya ketika dihancurkan, maka apa di sini dikatakan tafaulan bisalamati azmil maulud. Makanya ada banyak tuh orang-orang yang kadang sampai dicincangnya sampai kecil banget. Akhirnya apa? Anaknya habis akikah malah sakit-sakitan. Ada yang bilang begini, wah ini keberatan amat, bukan keberatan amat. Coba deh, kalau yang paham, yang ngerti, itu masak akikah itu tulangnya itu hanya ditemuin, dipotongnya tuh di bagian ruas-ruasnya saja. Jadi tidak dicacah gitu. Kayak kita kemarin kan pas lagi kurban kan, iga panjang dicacak-cacak jadi segini Pak. Enggak, semuanya dipotong iganya set-set, jadi dibagi per ruas-ruas begitu. Lalu yang berikutnya, ketika acara akikah tadi ada 3 pokok. Selain menyembelih kambing, apa? Yusannu tasmiyatul maulud bismin hasanin la yu'abbiru bihi hadza min haqqil abna anil aba. Maka selain dipotongkan kambing, anak itu ketika acara akikah diberikan nama. Namanya apa? Bismi hasanin, dengan nama yang baik. Kenapa namanya harus bagus? Karena Nabi mengatakan al-ismu huwa doa. Nama itu adalah doa. Maka sematkan doa dalam nama anak. Ini jangan main-main Pak, Bu. Nama itu berperan penting dalam karakteristik anak. Jadi karakter anak kita itu bandung, karakter anak kita itu soleh atau enggak, itu ada pengaruhnya juga dalam apa? Pemberian nama. Karena kata Nabi, nama itu adalah doa. Enggak harus bahasa Arab. Namanya Budi,
Untayan doa tuh dari orang tuanya agar apa? Anaknya punya budi pekerti yang baik. Ada orang namanya Selamat, untayan doa agar si anak selamat dunia akhirat, langkahnya baik. Nih, tapi ada nama yang paling dicintai Allah kata Nabi. Apa namanya? Rasul mengatakan ahabbul asma indallahi, sebaik-baik nama dan nama paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Makanya sahabat banyak namanya berganti Abdullah dan Abdul. Tapi kira-kira anak-anak sekarang pada mau nggak dikasih nama anaknya Abdurrahman, dipanggilnya Bedur. Ustadz namanya Abdurrahman, nggak keren amat. Ya Allah, hati-hati. Kalau ngasih nama anak, boleh Bapak Ibu cari dulu. Setelah cari, ini kayaknya bagus nih buat anak saya. Terus apa? Tanya ke ustadz, tanya ke ustazah, tanya ke guru. Guru, nih saya udah dapet nih nama buat anak saya. Kira-kira bagaimana? Minta dulu berkahnya guru buat kenikmatan anak. Ini orang sekarang enggak ngasih anak nama, tinggal ketik doang. Di mana? Di Google. Nama bayi laki-laki Islami. Tak enter, keluar semuanya. Lah Google, Pak. Sampai yang tanya apa juga dijawab sama Google. Benar salahnya nomor sekian. Hati-hati. Karakteristik anak itu tergantung juga oleh nama yang diberikan. Ya, kasih nama ada untayan doa. Lalu Nabi bilang, kalau bisa namain anak-anak kalian dengan nama para nabi. Boleh dikasih namanya Adam, Ibrahim, Ismail, atau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau udah punya anak, tapi Nabi bilang jangan namain anak, kalaupun dia laki-laki gimana Ustaz? Kan Nabi laki-laki semua. Lah kalau anaknya perempuan, pakailah nama-nama wanita yang dimuliakan Allah. Khadijah, Aisyah, ya Fatimah, ya Sarah dan lain sebagainya. Tapi jangan dikasih anak nama-nama para malaikat. Gak boleh. Kata Nabi, jangan kau berikan nama anak kalian nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, siapa lagi? Israel pakai serem amat. Nah sekarang Pak diplesetin Pak. Jibril jadi Gabriel, Mikail jadi Michael, ya. Israel jadi Azriel. Ada nggak anak yang namanya Azriel? Nggak boleh. Kata Nabi ngasih nama anak para malaikat. Ya salah dong Ustaz. Tadi saya bilang tanya Ustaz, tanya guru. Biar gak sembarangan. Namanya Azriel. Itu singkatan. Jadi Israel. Nama lain Israel. Jangan, hati-hati ya. Anak kasih nama yang baik. Dan kalau udah dikasih nama yang baik, penuh makna dan penuh doa, namanya jangan disingkat. Namanya bagus, perempuan Aisyah. Masya Allah, layaknya istri Rasulullah Aisyah. Dipanggilnya Ica. Ya Pak? Namanya udah bagus Pak. Dikasih nama siapa? Yusuf. Biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Untayan doa dari orang tuanya. Di sekolah dipanggil Yusuf. Begitu pulang dipanggil Ucup. Udah bagus. Orang tuanya ngasih nama apa? Syafi'i. Untayan doa biar ahli agama, ahli fikih kayak Imam Syafi'i. Di kampung halamannya dipanggil yuk hati-hati, panggil dengan yang nama yang sempurna, jangan disingkat-singkat ya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga
ketiga, ketika acara akikah itu dilaksanakan ada apa? Hal qara'sil maulud yaumus sabi' wa tasaddaq bi wasni sya'ri dzahaban aw fiddatan. Nah, nih. Ketika udah diakikahkan lalu diresmikan namanya, dipotong rambutnya. Ustaz, saya ngundang tetangga yang hadir 100. Apa 100-100-nya? Motong rambutnya? Nggak usah. Cukup yang inti-inti aja. Ayahnya, ibunya, neneknya, atau siapa yang tokoh masyarakat, nggak usah sampai semuanya motong. Tapi di sini dibilang setelah dipotong itu rambut dibotakin semuanya. Lalu rambutnya diapain? Di sini dikatakan wa tasaddaq biwazni sya'ri dzahaban. Lalu itu rambut ditimbang. Setelah ditimbang, nah dikadarkan dengan kadar emas, lalu disedekahkan. Yang namanya rambut ringan Pak, apalagi rambut bayi, paling nggak nyampe 2 gram, bener nggak? Nah berarti kalau 1 gramnya 1.500.000, misalkan ditimbang rambut bayi ada 2 gram, maka berapa? 3 juta, disedekahkan 3 juta itu. Begitu aturan mainnya. Tapi udah jarang dipakai nih. Dipotong aja. Marhaban ya nurul aini. Potong. Habis dipotong tuh rambut dibuang. Kagak ditimbang, habis ditimbang disedekahin. Itu aturannya. Ini banyak ya. Sebagai wujud rasa syukur. Ustaz, kan ini habis akikah. Ini akikah kambing 2 aja udah 5 juta Ustaz. Ya, belum yang lain dan sebagainya. Bagaimana? Nggak apa-apa. Sedekahnya nggak harus saat itu juga. Yang penting kita udah tahu. Tinggal bawa aja rambutnya. Rambutnya dibotakin, semuanya baik. Habis itu ditimbang ke toko emas. Ya, numpang nimbang. Berapa nih kok? 2 gram. Nah, udah berarti ketahuan, beliin. Nah, sedekahkan itu. Lalu wal azan fi uzunil yumna wal iqamah fi uzunil yusra. Di hari kelahiran, maka di saat akikah kan, boleh di saat akikah, boleh pas ketika lahir. Ya, kalau saya dulu 2. Pas lahir iya, pas akikah juga. Jadi pas akikah diazanin lagi, boleh. Ya, telinga kanan azan, telinga kiri aman. Wa yustahabu an yuhaddikal maulud bitamrin. Dijarangin. Kalau di Timur Tengah, di Arab sering nih. Apa? Anak-anak bayi itu ketika dia lahir, pas di masa akikah hari ke-7 ditahnik. Tahnik itu dia apa? Sunnah Rasul itu dikasih kurma. Jadi kulitnya dibuka, ya, habis itu dicep apa ya? Dinyot-nyotin ke mulutnya bayi. Bacain sholawat. Liyakunu awwalu syai'in yasilu ila jawfihi al-halwa. Jadi supaya yang pertama masuk ke dalam tubuhnya itu adalah sesuatu yang manis. Lalu di sini dikatakan wa yustaratu fil aqiqati ma yustaratu fil udhiyah min naw'il hayawan. Maka selayaknya dalam hewan kurban ada syarat-syarat. Tanduknya nggak boleh patah, tanduknya cuma 1, nggak boleh buta, nggak boleh sakit dan sebagainya. Begitu juga dengan akikah, syarat hewannya juga sama. Dan di sini dikatakan tasihul akikah bisahmin min sab'ati ashamin min sab'ati ashamin fi baqaratin aw budnatin. Boleh. Misalkan satu RT nih, satu RT ada 5 orang atau ada 7 orang yang apa? Yang lahiran bareng, maka patungan. Belinya bukan kambing, sapi, boleh. Akikahnya sapi, di sini katakan. Jadi patungan, boleh nggak? Boleh, seperti itu. Cuman kayaknya jarang ya. Belum ada kayaknya. Boleh ntar di sini warga sini ya akikahnya pakai satu
ekor sapi. Oh, Masya Allah ya. Lalu yang berikutnya, idza zabaha rajulun syatan yaumal Eid wa jama'a niyatul udhiyah wal aqiqah fi anin wahidin fatasihul udhiyatu fi fi'liha fi yaumil Eid wa tasihul aqiqatu li niyatihi waqta zabhi. Nah, ini yang kemarin saya bilang, yang tadi saya bilang, Ustadz, anak saya kan lahir seminggu sebelum hari raya. Ini gimana? Boleh gak kalau saya gabung? Maka dalam kitab ini dikatakan fatasihu al-udhiyah wa tasihul aqiqah. Maka boleh akikah dapat, kurban juga dapat. Seperti itu. Kenapa? Karena dua-duanya punya status hukum yang sama. Kurban hukumnya sunnah muakkadah, akikah hukumnya sunnah muakkadah. Boleh menggabungkan dua sunnah. Contoh begini Pak, besok ada puasa Asyura 10 Muharram, ya. Seumpama tanggal 10 Muharramnya jatuhnya seumpama hari Kamis. Ustadz ini gimana? Saya biasa puasa Kamis, boleh nggak? Boleh digabung puasa Asyura dengan puasa sunnah Kamis dalam satu niat. Maka yang nggak boleh adalah menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Nah ini, tapi meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya tidak bisa, tapi dalam kitab ini dikatakan boleh. Yang berarti terjadi dua pendapat. Yang pertama mengatakan boleh menggabungkan akikah dengan kurban. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh menggabungkan. Yang mengatakan menggabungkan kenapa? Karena nilai dan hukumnya sama-sama sunnah muakkadah dan hewannya juga sama-sama kambing, begitu. Lalu di sini tapi ini kayaknya ini. Wa yusannu an yusammiyal maulud fi sabih walau mata aw kana saqatan wa in lam ya'rif zukuratuhu wa lam unsahu summiya bi ismin yutlaqu ala dzakari wal unsa. Begini. Kalau misalkan tadi Pak, anaknya meninggal sebelum 7 hari, boleh nggak diakikahin? Boleh nggak? Tadi di awal, boleh, bahkan dikasih nama. Nah sekarang di sini dikatakan au idza kana saqatan. Kalau misalkan anaknya itu keguguran. Yang namanya keguguran kan biasanya usia-usia 5 bulan, 6 bulan gitu ya Bu. Nah, belum ketahuan nih jenisnya Ustaz. Karena dia belum sempurna, masih prematur. Ini bagaimana? Di sini dikatakan kalau misalkan lahirnya meninggal terus keguguran, ya karena keguguran dia meninggal tuh bayi, maka tetap di sini dikatakan apa? Dikasih nama. Lah Ustaz kan belum ketahuan kelaminnya laki apa perempuan. Nama yang bisa berarti laki atau perempuan. Nama apa? Tidak. Yang laki-laki bisa, perempuan bisa. Oh gitu ya? Sri bisa Sri. Sri. Oh ya, Mas Sri ada, Mbak Sri ada. Ya, boleh. Ya, Sri boleh. Sri ada laki ada, atau Rizki kan ada laki-laki ada perempuan gitu kan. Jadi tetap dikasih nama gitu. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masalah potong rambut ke toko emas. Kalau masuk kan ada macam-macam batasnya, ada yang 24, ada yang 22, ada yang 20. Itu yang mana? Apa sembarangan aja boleh apa? Tentu emas apa? Itu gimana? Satu, yang kedua masalah nama. Kadang-kadang orang kalau kirim doa itu kan pakai nama tua. Nah, karena di Jawa itu ada nama muda, nama tua, ada juga. Orang sudah jadi ganti nama, ada juga yang begitu. Itu gimana kan? Apakah nama tua atau nama muda? Itu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika saya bawa rambut anak saya ke toko emas, ini di
24 karat apa yang 22 ya. La Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di dalam Al-Qur'an tidak dikatakan kesempurnaan ibadah yang kalian kerjakan sampai kalian menginfakkan harta kalian dengan yang kalian paling cintai dan terbaik. Maka dalam bersedekah dengan terbaik, Ustaz, kalau dihitung ternyata berat rambut anak saya misalkan 1 gram. Nah, kalau 1 gram yang 24 1.500.000, kalau yang 22 karat dia cuma 1.100.000. Pakai yang mana? Pakai yang terbaik, yang 24 karat. Tapi kalau Bapak mau pakai yang 22 bagaimana? Boleh, silahkan saja. Tapi berikanlah yang terbaik, gitu ya. Nah, memang kita kalau masalah sedekah begitu, Pak. Ya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan manusia itu punya sifat apa? Kalau dia sudah punya rezeki begini nih. Apa nih? Sekarang begini, Bapak pulang. Nah, ini kan liburan ya bentar lagi. Ntar pulang liburan dari Bogor bawa durian sama salad. Terus datang tetangga ngopi di rumah. Kira-kira yang dikeluarin durian apa salad? Salad. Udah ketebak jawabannya. Ya Allah. Ya, berikan yang terbaik gitu ya dalam ini. Ustadz, di kampung saya di Jawa biasanya orang itu punya 2 nama. Ada nama kecil, ada nama gede. Maka yang mana yang dipakai? Maka yang dipakai adalah nama yang diberikan ketika dia lahir. Gitu. Misalkan namanya dia tadi Masri, tapi begitu dewasa dikenalnya Bram. Ini yang mana? Tetap namanya adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Berkenaan dengan ya seorang wanita yang sudah haid. Jika seorang wanita sudah haid itu apakah boleh memotong kuku dan orang tua? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang terjadi khilafiyah ya. Ya, terjadi khilafiyah antara ada yang membolehkan, ada yang tidak. Gitu. Tapi begini, kalaupun kita mau mengambil pendapat yang tidak membolehkan, tidak selamanya perintah itu datang lalu dihukumi wajib. Enggak selamanya al-amru lil wujub. Jadi datang perintah wajib, enggak. Sekarang coba baca ayat tahajud. Wa minal laili fatahajjat. Itu fi'il amr, perintah. Tapi sekarang saya tanya, tahajud sunnah apa wajib? Maka setiap perintah enggak selamanya ada kalanya perintah itu hukumnya sunnah, al-amru lin nadab. Begitu juga larangan. Ada larangan itu ketika datang larangan, nggak selamanya larangan itu langsung dihukumi haram. An-nahyu lit tahrim, bisa juga an-nahyu li karahiyati tanzih. Hukumnya hanya makruh. Maka pendapat yang mengatakan membolehkan ya itu karena menghukuminya itu hanyalah hukumnya makruh. Kenapa sih nggak boleh? Karena dikhawatirkan ya di situ ada dosa-dosa si wanita tadi, ada alasan begitu. Maka ketika dia bersuci, disucikan seluruh anggota tubuhnya seperti itu menjadi suci. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh itu mengatakan hukumnya hanya sampai karahiyatul tanzih. Gitu ya Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Lahir? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masalah hakikat, kalau kakek yang biayain hakikat dibolehkan tidak? Ustaz, jadi gini, ada hak dan kewajiban. Di mana kewajiban sudah dilakukan, maka hak harus dipenuhi. Ini harus dipaham, ada hak dan kewajiban. Ada haknya anak yang harus dilakukan oleh kedua orang tua, diberikan. Itu yang merupakan kewajiban. Apa? Yaitu berupa salah satunya kewajiban orang tua ngasih anak nama yang baik. Kedua, akikah. Nah, ini mengakikahkan. Nah Ustaz, sekarang bagaimana kalau misalkan kambingnya itu dari kakeknya dia? Oh, karena cucunya cucu pertama, terus dia kan, was akikahnya ditanggung sama mbak kakungnya, sama engkongnya. Ini bagaimana? Ya boleh saja. Nah, dipersilakan. Ya, sama halnya dengan kurban Pak. Saya punya hewan kurban nih, 2 ekor kambing. Oh udahlah, saya 1 aja, satunya lagi kayak kasih beliau. Ustaz, ini buat antum kurban. Boleh nggak? Boleh. Seperti itu. Ya, jadi dibolehkan. Nggak masalah. Ya Pak. Ayo. Itu mengenai bayi prematur itu Bayi prematur. ya. Kenapa? Perlu diadakan. Oh, sekali lagi, akikah ini adalah bukan sebuah kewajiban, tapi meskipun sunnah muakkadah, dia betul-betul ditekankan. Manakala tadi dikatakan bapak punya anak, terus anaknya lahir dalam keadaan belum sempurna, ya prematur terus meninggal, atau bagaimana Ustaz? Ini harus diakikahkan enggak? Kalau memang punya rezeki, silahkan akikahkan, karena dibolehkan, dianjurkan. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan, gitu. Karena sekali lagi hukumnya bukan wajib, tapi sekalipun bukan wajib, ini ditekankan bagi orang tua. Nah Bapak yang barangkali, kalau saya kan sering motong juga nih Pak di sini di MUI kadang sama teman-teman ya. Itu kambing kalau di luar bulan-bulan kurban itu cuma 1,5 udah dapat beli kambing. Ya. Kalau kita nabung 300.000 aja dari gaji kita, insya Allah udah bisa membeli kambing. Potong, masak, bagikan ketika pengajian sama jemaah, insya Allah berkah. Ya. Nah, jadi yang mau mengakikahkan dirinya sendiri silakan. Baik, sebelum kami tutup, kita baca suratul Fatihah. Ini jamaah haji sudah mulai berdatangan. Kita doakan mudah-mudahan jamaah haji yang setelah selesai melaksanakan ibadah haji kembali ke tanah air diberikan keselamatan dan kesehatan, menjadi haji yang mabrur, dan keluarga, saudara, jamaah serta tetangga kita yang sakit kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan kita yang hadir semoga senantiasa Allah berkati dan berkahi kita semuanya dengan kesehatan. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah bukakan pintu rezeki kita, dan Allah jadikan keluarga dan keturunan kita orang-orang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi sahibil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana ya Allah ya Hanan ya Mannan abwaab as-sihah wal afiyah waftah lana ya Rahman ya Rahim abwaab al-ilmi wa abwaab al-rizqi wa abwaab as-salamah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-maghfirah
برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع من في القبور من المسلمين والمسلمات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon izin, saya langsung meninggalkan tempat. Yang mohon maaf tidak bisa ikut bersama-sama. Ini juga baru pulang dari Jakarta. Besok ada kuliah subuh lagi. Ya saling doa mudah-mudahan kita semuanya diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.